ternyata ada hikmah luar biasa. Bulan Ramadan, jauh saking baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi ketika idza kabbarul abdu lis-sholati, idza kabbarut tatkala takbir sapa al-abdu kaula, ketika seorang hamba bertakbir di sholat untuk mengerjakan sholat yang lima waktu atau yang lainnya, maka dari berkata Nabi, yaqulullahu ta'ala lil malaikati, pripun dia bergusti Allah, irfa'u dhunuba abdi an rubbati. Ketika di sini Bapak Ibu, di sini imam takbir untuk sholat yang lima waktu. Jadi imam, makmum di belakang ikut takbir. Ketika sedang atau diadakan kegiatan sholat, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh atau sholat yang lain, ketika mereka sudah bertakbir, maka Allah dawuh kepada siapa? Lil malaikati, terhadap malaikat. Apa yang diberitakan Allah? Irfa'u dhunuba abdi ar-rubbani, wahai malaikat, angkatlah dosa orang yang melaksanakan sholat. Ini mau sebenarnya kira-kira di dosa orang ini. Ada yang merasa gak punya dosa? Gak ada? Gak ada? Semua punya dosa? Kalau katanya yang merasa sedikit, ada? Gak ada ya? Kabeh ini ngaku kata dosanya nangan sana Gusti Allah. Kalau prinsip ini dibuat bersama dengan dunia akhirat. Allahumma amin. Ternyata idza kabarul abdu lis-shalah, ketika seorang hamba melaksanakan takbir untuk bersolat yang lima waktu dan sholat yang lain, maka Gusti Allah dawuh ke malaikat supados malaikat ini mendhet dosane tiyang sing sholat. Allahumma amin. Akhiripun Gusti Allah ngendikan cukup dosanya. Untuk apa? Hatta na'budani tahiran, sehingga hambaku beribadah terhadapku dalam keadaan suci. Loh, ini penting. Ternyata wong sholat itu orang suci dohir dari hadas cilik kalau hadas kecil. Tahu dengan apa yang namanya hadas kecil? Hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan kita harus berwudu. Kalau hadas besar, sesuatu yang mewajibkan kita harus mandi. Ini wudu ini Bapak Ibu, ketika wudu dulu, nek wudu niku pakailah aturan fikih yang benar. Satu, ojo sembarangan, karena wudu ini menjadi kuncinya sholat. Wudune sae, sholatnya sae. Mudah-mudahan bikin pula penonton dia ini biar Allah begini. Yang kedua, ketika mandi, mohon maaf, mandi besar. Wong langkah saya kita pada udah ke apa ini ya? Buat bapak apa ini? Oh ya bisa tadi ya, ya. Maaf ini yang bukan maaf lah, tutup ini sementara. Ini maaf. Ketika kita mandi wajib, perempuan dan laki-laki sama. Seluruh kulit luar harus basah terkena air, betul? Harus terkena air, termasuk berkumur. Wong poso kemu, batal boten puasane. Ayo. Wong poso kemu, berkumur. Batal boten puasane. Jawabannya tidak membatalkan puasa. Yang penting jangan menyelam sambil minum. Kalau kamu juga ketika berkumur tidak membatalkan puasa, berarti ketika mandi wajib situ harus terkena air. Harus kena banyu, Pak. Kalau tadi berumur tidak membatalkan puasa, berarti ketika kita mandi wajib harus terkena air. Karena itu hukumnya dua. Bulan Indonesia pas berhubungan suami istri, ketika kita mandi wajib jangan lupa harus dengan berumur agar baksa sininya. Ini orang sampai waktu adusin boten sah. Dan adusin boten sah,
Bon, Bapak Ibu, hadirin muslimin muslimat rahimahullah. Kembali ke hadis. Ternyata ketika kita diambil dosanya, kalau belum jadikan pada sholat, dua atas gede kudu sirah, kudu adus, dan dua atas ini kudu. Ternyata setelah dohir kita bersih dari hadas kecil hadas besar, ternyata Gustawa jurumnya main bulan jadikan di pendet dosanya hatta yang budani tohiron. Ternyata ketika kita diambil dosanya, tujuan Allah agar kelanjutkan ibadah nama serius Allah niki bersih dohir karo batin. Allahumma amin. Oh lanjut. Barang perbuatan, barang malaikat dijauhi, fatakhudul malaikatu dunuba kullaha. Dan ternyata ketika malaikat disuruh Allah untuk mengambil dosanya, seluruh dosa diambil semua tanpa terkecuali, tanpa melihat latar belakang orang yang sholat. Senajan mohon maaf, terkadang wong lanang sama itu paling bojo dina-dina. Anak betul. Gila-gila mau main bojo, gila-gila mau main. Anak betul. Ulah suka dikit. Wong lanang orang mau main sing ngomong mata wong. Anak pun sekali ini. Ada pokoknya niki angin gelem sholat, Bapak Ibu, Gustawa jauh. Datang malaikat supados pendet dosanya. Ternyata malaikat mengambil dosanya udah keseluruhan tanpa melihat latar belakangnya. Bukan mau matur sama main bocor, mau lanang sing getak obat lan cukup kabeh dosanya. Singkat cerita, dosanya bersih. Allahumma amin. Agar sholat lima berarti sehari semalam kita diambil dosanya berapa kali? 5 kali. Otomatis bersih. Allahumma amin. Dikit masuk. Dan malaikat makhluk dikit dipengertikan fatakhudul malaikatu dunuba kullaha. Kemudian malaikat mengambil keseluruhan dosanya. Setelah selesai sholat, malaikat makhluk dan diambil pelajaran sholat. Kemudian dia cuma berbicara masalah sembahyang. Ternyata nggak bisa sembahyang begitu dolinan malah. Setelah selesai sholat, malaikat matur, ya Rabbana, aruhi Tuhan alaih, wahai pangeranku, apakah dosa yang tadi aku ambil ketika dia ada sholat, mereka sudah selesai sholat, apakah aku kembalikan lagi? Ternyata malaikat ini langsung dari Gusti Allah mengindikan la yaliku bikarum illal afa. Wahai malaikat, tak pantas ketika dosa yang sudah aku ambil, aku kembalikan lagi. Sing patut yang terkenal pula. Maka Allah dawuh, qad ghafartu khotoyakum. Berbahagialah orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Ternyata selain gugur kewajiban bulan dengan niki dosa di ngapura. Allahumma hanya apa gede dosa dengan. Inilah yang perlu dicontoh dari baginda Rasul. Insya Allah tinggal kita istiqomah melaksanakan sholat yang 5 waktu, nusewu hidup dengan penuh dengan ketentraman, penggali penuh dengan kedamaian. Allahumma amin. Dan ini bulan dengan status untuk kita berpotensi. Jangan pernah tinggalkan sholat yang 5 waktu. Hadirin muslimin muslimat rahimahullah. Apalagi yang kita contoh dari baginda Rasul. Baginda Rasul pernah dalam hidup beliau maju di medan perang untuk memperjuangkan agama Islam. Di saat yang sangat gawat darurat. Terus gawat darurat itu apa sih gawat darurat ini? Pokoknya penting lagi masih besar nih masih besar. Apa kan? Gawat darurat. Tapi jawab Indonesia. Gawat dan bahasa apa tidak? Bahasa gawat darurat bahasa mana itu? Indonesia. Jika sabda bukti luar biasa di medan perang, baginda tetap melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan caranya ada metode sendiri. Kalau kapan-kapan belajar main bola lah. Tapi kan cuma dengan nggak bola pasir. Hadirin muslimin muslimat rahimahullah. Mangga sareng bulan dengan Bapak Ibu S2 yang mungkin karena kita suatu ketika pasti ada kundur-kundur nangan sandi Gusti monggo selagi sempat selagi sehat kuat ayo nyontoh baginda Rasulullah Muhammad SAW terutama pada sholat